wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon perhatiannya ya. Sebentar lagi kelas akan kita mulai, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas boleh dibantu untuk pimpin doa hari ini. Laksanakan pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Kita harus memperhatikan jalur evakuasi, ya. Jalur evakuasi ini selesai. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, kelas kita bisa bermanfaat. Oke, sebelum masuk berikutnya, saya mau tanya dulu dan saya memberikan yel-yel untuk teman-teman ya. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Oke. Karena ini pertemuan pertama, saya mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyuni. Teman-teman boleh panggil saya Nia ya, atau Bunia Kak Nia boleh. Saya lahir di Bogor, tepatnya di Cibungbulan, area Kabupaten Bogor Barat. Tapi silakan ya, yang mau main, yang mau mampir boleh. Baik, Bu. Saya berasal dari instansi Pandunet, dan Pandunet ini banyak sekali program-program pelatihan. Nanti mungkin adik-adik ya teman-teman ketika mengikuti pelatihan yang lain kemungkinan besar bisa bertemu dengan saya lagi. Oke. Saya berasal dari Sekolah Vokasi IPB, jurusannya juga Ekowisata yang masih berhubungan dengan pariwisata. Nah, di bawahnya ada nomor HP, silakan dicatat. Nomor HP ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi dengan saya, itu boleh sekali. Dan di bawah ini ada alamat email, silakan dicatat karena alamat email ini fungsinya untuk media pengumpulan tugas. Oke, sudah dicatat? Alamat emailnya sudah. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh, kalau saya belum ya, mudah-mudahan disegerakan ya. Amin. Terima kasih ya sudah bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Nah, tadi saya sudah tanya kabar teman-teman ya. Saya sambil tanya yang kedua yaitu yel-yel ya tadi. Belum ya yel-yel ya. Oke, kalau saya tanya semangat pagi, jawabnya pagi-pagi semangat. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat. Oke, saya mulai absen ya teman-teman. Ada yang tidak hadir hari ini? Kodir. Kodir, kenapa Kodir? Katanya menjemput ibunya. Oh, ke ibunya. Oke, ada lagi yang tidak masuk? Oh, Ibu Lisa, kenapa? Oh, oke. Ada lagi? Sudah. Udah. Sudah. Mawar ada? Kemarin ini katanya Mawar sering ini ya kalau pelatihan, tapi ada hari ini? Ada, Bu. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Ada 16 orang ya berarti ya, di luar daripada yang masuk. Oke, mudah-mudahan tadi yang sedang mengantarkan anaknya atau keperluan lain bisa dimudahkan ya urusannya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sebelum kelas masuk lebih jauh lagi, di sini saya akan memberikan beberapa safety induction atau rules yang harus teman-teman jalani di kelas ya, atau peraturan. Yang pertama, ketika belajar, tolong dimatikan dulu handphonenya ya, yang masih mode berdering, silakan diganti dengan mode silent atau getar. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk berisik ya. Kalau ada mau ngobrol sama temannya boleh angkat tangan, izin dulu keluar ya. Kemudian dilarang membawa makanan dan minuman ya. Ketika di kelas teman-teman boleh dikeluarkan untuk minuman saja ya, seperti itu. Kemudian ketika belajar ya dilarang tidur ya, dimana materinya akan teman-teman pahami. Ketika tidur tidak bisa ya, sehingga dilarang untuk tidur. Berikutnya ini ada gambar apa ini? Rokok ya, rokok diberikan tanda lingkaran merah yang artinya ini dilarang merokok ya. Jadi ditahan dulu yang punya kebiasaan merokok.
Oke. Bisa ya untuk dipatuhi, bisa ya? Oke, baik, saya lanjut. Nah, hari ini mau ngapain sih? Hari ini yang pertama ini roadmap-nya ya teman-teman. Ini kode unitnya. Kemudian ini judul unit melaksanakan pemanduan wisatawan. Kemudian di sini ada EK-nya melakukan tugas pemandu wisatawan. Kemudian ini KUK-nya pemanduan melaksanakan sesuai dengan prosedur, dan ada judul micro teaching-nya yaitu cara melakukan pemanduan sesuai prosedur. Oke, ini gambarannya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Setelah tadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama, setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat melakukan pemanduan wisatawan sesuai prosedur. Kalau manfaatnya, setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan dan melakukan pemanduan wisatawan sesuai prosedur pada dunia pariwisata yang dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang saya nanya ya, siapa di sini yang suka jalan-jalan? Saya Bu. Oke, mana biasanya? Di Indonesia, di luar negeri, atau Indonesia, di Bedeng. Di mana? Bedeng. Oke, di Bedeng. Oke. Nah, kalau jalan-jalan, ada yang pernah melihat seorang pemandu? Ya biasanya berdirinya di depan para rombongan peserta, gitu. Atau pengunjung, ada yang pernah lihat? Ada. Lihat ya, pernah ya, gitu. Nah, kalau pemandu itu dia terlihat percaya diri tidak? Ya. Ya, terlihat berani untuk tampil di depan wisatawan. Ya. Ya. Nah, dari kepercayaan dirinya, kemudian berani untuk berbicara, itu ada resepnya ya, teman-teman, ada resepnya. Nah, dari sini resepnya akan kita kupas ya dengan cara melakukan pemanduan sesuai prosedur. Sebelum masuk caranya seperti apa, teman-teman harus tahu dulu apa sih pemandu itu. Nah, pemandu atau pramu wisata merupakan seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan ya, petunjuk kepada wisatawan. Atau berdasarkan Yukti dalam Udoyono 2013 halaman 18, prawisata adalah seorang yang menerangkan tadi ya, menjelaskan serta memberi petunjuk kepada wisatawan tentang segala sesuatu yang akan dilihat, disaksikan oleh wisatawan saat berkunjung ke objek wisata atau destinasi wisata. Jadi simpelnya pemandu itu ya dia yang membantu wisatawan ketika melakukan kegiatan wisata ya, ketika wisatawannya butuh ini atau bertanya ini dan itu. Nah, teman-teman harus bisa mendampingi ya, harus bisa menjawab. Ini pemeriksaan tinggi. Oke. Nah, menjadi seorang pemandu juga ada 3 persyaratannya. 1, syarat formal. Apa syarat formal? Syarat formal itu contohnya dia lulusan S1 pariwisata ya, atau jurusan D3 pariwisata seperti itu. Jurusan pemanduan juga bisa. Nah, untuk informal itu berdasarkan pengalaman gitu. Karena jam terbangnya sudah banyak, meskipun tidak memiliki akademis yang tinggi atau tidak bukan lulusan S1 atau D3, tapi secara informal pengalamannya banyak, itu juga oke gitu, bagus gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman menjadi seorang pemandu. Dan terakhir ada yang ketiga, ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini berdasarkan kebutuhan wisatawan atau destinasinya. Oh, butuh pemandu yang jago bahasa Inggris gitu. Butuh pemandu yang jago bahasa Jerman, itu berdasarkan ketentuan umum. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak Bu. Tidak ya, kita lanjut. Oke. Nah, masuk ke caranya ya, tadi ya, kenapa bisa percaya diri, kenapa dia bisa berani juga ya. Yang pertama, prosedurnya harus tulus dulu dan ikhlas, karena seorang pemandu itu berhadapan dengan wisatawan ya, makhluk sosial juga. Kemudian harus bisa bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan. Selanjutnya tepat waktu. Nah, di sini kalau ingin menjadi sini pengen jadi pemandu semua ya. Ya. Ya, kalau ingin jadi pemandu silakan diperbaiki ya, jangan sampai telat gitu ya kalau sedang ada janji gitu ya, karena pemandu harus tepat waktu. Kemudian fleksibel atau luwes gitu kan, ketika wisatawannya
dari usia anak-anak, dewasa, pokoknya sampai dengan lansia itu harus bisa, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Oke, ditambah lagi harus love people, harus outgoing juga personality-nya, ya, harus bisa welcome kepada berbagai macam latar belakang. Oke, profesional tentunya. Ketika dibenturkan dengan satu kepentingan dan kepentingan lain, teman-teman harus bisa membedakan dan bisa memprioritaskannya, ya. Gitu. Kemudian jangan juga membeda-bedakan wisatawan. Oh, di sini Mas Syafiq, saya deketin, sini Mas Gatot, saya deketin. Tidak seperti itu, ya. Oke, ini harus menarik, harus rapi, terus membentuk karakter yang positif, antusiastik. Ini ada juga ya tadi tertib, akrab, suka menolong dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, saya lanjut lagi ya. Nah, bagaimana ketika berhadapan langsung dengan wisatawannya? Ya, yang pertama kita dekati dulu. Kita dekati wisatawannya. Contohnya berikan dulu salam, assalamualaikum. Kalau misalkan yang muslim, ya, kalau nonis bisa disesuaikan gitu, ya, disesuaikan. Kemudian tanyakan Bapak kebutuhannya apa, ada yang bisa saya bantu, sampai digali bagaimana caranya untuk mendekatkan diri, ya, tadi akrab dengan wisatawan. Oke. Jadi dijelaskan juga apa yang bisa kita bantu mereka, kemudian ucapkan terima kasih. Makanya sederhananya terapkan konsep 5S. Apa saja? Coba sama-sama. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Masya Allah, itu sebetulnya karakteristik keharmonisan hubungan antara manusia, ya. Oke, gampang. Oke, saya lanjut, ya. Nah, pelayanan yang baik adalah promosi yang efektif karena pengunjung yang puas hampir pasti akan menceritakan kepada teman-temannya. Gitu. Jadi karena kita bekerja di industri jasa, sehingga yang dilihat adalah pelayanan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kalau cukup berarti saya tanya, ya. Coba yang dipahami saja deh. Apa pengertian pemanduan? Pemanduan itu adalah suatu seseorang yang memang profesinya untuk memandu wisatawan. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, sudah baik, ya. Pasti dia mendampingi, ya, menerangkan dan sebagainya. Nah, sebutkan tadi salah satu prosedur pemanduan. Harus apa nih? Pendidikan formal. Bisa berpendidikan formal. Informal juga bisa. Iya. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti paham, ya, teman-teman, ya? Iya. Oke. Nah, sekarang karena teman-teman sudah paham, saya akan bagikan beberapa pertanyaan, ya, untuk melihat bagaimana teman-teman memahami materi yang disampaikan seperti itu. Silakan dibagikan kepada teman-temannya dan saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan pertanyaan itu, ya. Ada pilihan ganda dan esai. Oke, silakan. Kalau ada yang pertanyaan yang belum dimengerti, ditanyakan saja, ya. Baik, Bu. Bu, ini pertanyaan yang nomor 1 apa ya maksudnya? Oke, nomor 1 itu langsung dipilih saja yang termasuk 5S itu apa. Ya, memang di situ pilihannya agak ini, ya, mirip-mirip, tapi diperhatikan apa dulu tadi urutannya, ya. Iya, Bu. Harus teliti. Oke, waktunya 10 menit, 10 detik lagi, ya. Ya, sudah, ya. Dikumpulkan tugasnya, ya. Selesai ya. Silakan, kumpulkan dulu. Tugasnya mohon dikumpulkan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, sudah selesai semua, ya. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan, ya, di ini aja, ya. Ya, oke. Nanti saya ambil, ya, teman-teman saya aja. Saya sampel ini, ya, lihat, ya. Oke. Oke. Jawabannya bagus nih, teman-teman. Berarti paham, ya.
buatlah desain Baik, tadi waktunya sudah habis. Baik, untuk kesimpulannya dari pemaparan tadi, bagaimana caranya menjadi pemandu yang sesuai prosedur. Yang pertama, harus tulus, ikhlas, berani, tanggung jawab, fleksibel, profesional gitu ya, sampai bisa akrab dengan wisatawan. Bagaimana bisa akrab dengan wisatawan? Dengan menerapkan 5S. Coba kita ulangi lagi, apa aja tadi? Senyum, sopan, dan santun. Oke. Nah, ini ada tugas tambahan ya. Selain daripada memahami materi, silahkan nanti buat video pemanduan wisata singkat dengan prosedur 5S saja. Ya, silahkan jangan lupa senyumnya, salam, sapa sampai dengan ke santun. Kemudian tugasnya silahkan diupload di Google Drive di Google Drive, nanti saya akan kirim ya. Yang akan dikirim ke email wahyunia30@gmail.com yang tadi sudah dicatat ya teman-teman. Format pengumpulannya ada nama, judul, kemudian berikan tulisan pemanduan wisata singkat. Oke, paling lambat dikirim pada tanggal 18 Januari. Oke, pukul 23.59. Oke, paham untuk tugasnya? Paham, Ibu. Nah, oke. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang mau tanyakan, nanti silakan kontak ke nomor WA yang tadi ya. Nah, ada sedikit motivasi atau quotes ya untuk kita semua. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Bisa ya? Bisa. Oke, semangat teman-teman. Itu saja materi hari ini. Silahkan dirapikan alat tulisnya, disimpan kembali, dimasukkan ke tas tadi ya yang mengeluarkan pensil, pulpen dan sebagainya. Oke, sudah? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan posisi siap untuk berdoa. Boleh dibantu ketua kelas untuk doa untuk belajar? Iya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, Selamat pagi. Alhamdulillahirobbil alamin. Coba sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi Semangat. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.